Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke materinya sistem bilangan. Oke, sistem bilangan di di yang gunakan di bahasa rakitan atau di mikroprosesor itu ada satu ada biner, kemudian itu base 2 ya, base 2 atau radik 2 radik. Oke, radik 2 itu artinya jumlah bilangannya ada 2. Nah, bilangannya apa aja? Itu ada 0 dan 1. Ya, nanti ini saya record, saya upload ke YouTube. Jadi nanti kalau Anda ada lupa-lupa di kelas, Anda bisa nonton YouTube-nya biar bisa mengulang-ulang. Karena biasanya sistem bilangan itu dipakai di beberapa mata kuliah. Nah, biasanya termasuk di jaringan. Nah, kadang-kadang teman-teman suka bingung, lupa lagi kadang-kadang. Nah, ini sehari ini lebih nanti kita itu bahas di konversi bilangan. Konversi bilangan. Ya, kemudian ada berikutnya bilangan desimal. Kayak desimal itu base-nya base radik sama dengan 10. Jadi jumlah bilangannya ada 10. Bilangan apa aja sama, mulainya dari 0. Jadi 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 9. Ya. Jadi yang dikatakan 10 itu jumlah bilangannya dari 0 sampai 9. Ya. Kok 10 nggak ada, Pak? Nah, kan jumlah bilangnya 10, bukannya angka 10-nya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada oktal. Apalagi kalau mata kuliah sistem digital, dia main ginian dulu. Ya, ini base-nya termasuk base-nya 8. Jadi artinya jumlah bilangannya ada 8. Ya, bilangan apa aja? Ini sampai 7. Ya. Biasanya kalau saya di ujian itu soal pertama itu kalau bahasa rakitan, sistem bilangan. Kompresi sistem bilangan. Jadi ini ada base 8 bilangannya atau angkanya ya. Angkanya. Oke, angkanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya itu ada yang namanya yang nomor 4 itu heksadesimal. Desimal. Ya. Heksadesimal itu dari 0 ini sama sampai sini ya. Sampai sini sama. Nah, dia di angka 10 dia jadi ada A, B, C, D, E, F. Ya. A apa sih Pak? A? Ya, A itu adalah A sama dengan 10, B sini aja kali ya. B sama dengan 11, C 12, D 13, D 14, kemudian E sama dengan 15. Ya, Anda ingetin ya. A itu 10, B itu 11, C 12, D 11, 13, D 14. Nah, itu sembilangannya. Ya. Kemudian nanti di sistem bilangan itu ada mengenal yang namanya LSB sama MSB. LSB itu artinya last significant bit ya. Jadi artinya angka yang paling kecil, yang paling ujung. Ya, nanti kalau misalkan saya nih punya angka misalkan di sini 01100111. Ya, itu adalah bilangan biner, ingat. Bilangan biner. Karena 011 dia bilangan biner itu enggak mengenal angka 2 sampai 9 begini. Dia cuma 0 dan 1. Ya. Nah, dia yang namanya MSB itu yang paling depan. Kalau orang pembilang ya.
Ini MSB, yang bawah itu LSB, yang paling belakang, yang paling kecil. Ya, gitu. MSB itu tinggal tambahin aja. Ini kopi nih, biar kalau saya gampang ya. Ini depannya tinggal pakai mouse. Ya. Tuh, yang paling gede nilainya. Oke. Selanjutnya, kenapa Anda alasannya beli sistem bilangan? Kita kan belajar di bahasa rakitan, artinya ini ya. Nah, kita balik lagi ke yang namanya blok diagram komputer. Ini gedein dulu. Ini kecil ya. Oke, kita itu komputer itu blok diagram dasar. Jadi jangan lupa blok diagram komputer itu ada 4. Ya, 1, 2, di sini 3, di sini 4. Di sini apa di sini? Makanya saya udah di pertemuan pertama udah dibahas. Jadi di sini itu sini ada input. Ya. Sini ada proses. Kelihatan nggak? Proses. Di sini adalah memori. Di sini adalah output. Ya, ini sistem bilangan apa blok diagram dari sistem komputer. Nah, kita kan belajarnya memproses kan. Kita belajarnya di sini. Apa sih di sini? Ini kan prosesor. Ya, prosesor. Ini prosesor itu artinya untuk mengatur semuanya. Jadi artinya kita nginput nih, input di sini misalkan Anda kalau inputan dibuat di aplikasi, kan kalau saya tadi di SIA, ya di SIA kan kalau saya buka yang namanya sini, ketika saya misalkan contohnya, nah ini inputannya itu menggunakan keyword, itu yang namanya inputan. Jadi kalau kita yang namanya buat aplikasi, ingatan dulu, inputnya apa dulu. Jadi si komputer bisa ngebaca tergantung inputan kita. Kalau yang namanya CCTV itu kan inputannya dengan ini ya, dengan video. Nah itu alatnya pakai apa? CCTV itu pakai alat untuk inputnya, hardware-nya. Jadi kalau kita inputnya pakai tag berarti ya kita alatnya hardware-nya pakai keyboard. Kalau suara mikrofon dan sebagainya. Nah ini keyboard inputannya. Ini berarti pakai karakter dan sebagainya kan teks. Kalau kita di gambar berarti kan gambar, inputannya pakai menggunakan apa? Terserah, tergantung. Kalau gambar yang di komputer kan di browse tuh. Dan lagi kita menggunakan tombol, ada interface-nya, tapi itu tampilan. Kalau misalnya interface-nya untuk si Unika, si Akad ya ini interface-nya. Jadi kita ketika menginput harus ada interface-nya gitu, termasuk mengakses. Interface misalnya login FB misalkan, ya kan ada interface-nya kan login tuh, itu interface-nya, cara mengakses. Oke, di situ. Kemudian di sini ada apapun yang kita input di sini, nanti ini akan ke sini masuk, itu akan berupa bilangan biner. Sistemnya itu karena ini garis di sini. Seperti ini. Sini. Nanti garis ini tuh kalau ini hanya garis juga kita gambar. Kalau di aslinya itu ini bus. Bus itu ada 3 yang saya nggak disebutin. Ada bus kontrol, bus bus alamat, satu lagi bus data ya, untuk kontrol yang namanya data kan untuk kayak tadi masukkan angka atau apa, nanti kan alamatnya kemana, nanti kan setiap ini ada alamat. Kita misalkan speaker alamatnya berapa, ada satu alamat satu itu data. Nggak boleh beri bareng-bareng. Di rumah saya nggak boleh ada dua orang gitu yang ininya alamatnya yang sama. Ini memori di sini kan untuk menyimpan data. Ya, ini bisa RAM atau ROM. RAM itu untuk menyimpan kayak habis kan RAM. Kalau kita misalkan komputer nyala ini, kita nekan di sini nih. Nekan komputer nyala gitu. Setelah nyala kan nanti akan ke prosesor tuh. Prosesor itu akan booting. Booting itu akan mengambil ke RAM, ke ROM yang memunculkan memori berapa kan ada tuh ketika kita nyalain tuh. Kemudian lanjut balik ke sini lagi, kemudian nanti akan membaca balik lagi ke sini ke RAM. RAM itu yang misalkan hard disk itu kan RAM. Ada nyari OS Windows kan dia otomatis masuk, nanti kan keluar di monitor ke sini outputnya. Nah, kita belajarnya di sini memprogram inputan, kemudian cara nyimpen atau mengambil lagi cara yang namanya outputnya. Jadi kita mau belajar mesin. Nah, kita tadi belajar dulu yang sistem bilangan. Nah,
Oke, ini blok diam komputer ya. Oke, itu. Balik lagi ke sistem bilangan. Nah, hari ini kita belajar konversi. Ya, konversi bilangan. Tadi yang ini yang MSB yang sebelah sini, yang LAS yang sebelah sini. Oke, kita mulai. Yang kita ini kalau belajar yang nama konversi, kita lihat ini. Misalkan yang kita punya desimal. Desimal kita mau ini ya, desimal. Oke, ini saya gambar aja ya. Sini biar kelihatan gambarnya. Ini desimal. Ini bilangan desimal. Kemudian ini saya masuk di sini karena emang tipe sama. Di sini ada oktal. Biner dulu, oktal, atau lagi hexadesimal ini ya. Kalau Anda bisa mengkonversi dari bilangan desimal ke biner, ke oktal sama heksa, itu caranya membagi bilangannya, membagi sama bilangan yang dari sininya ya. Jadi artinya saya misalkan ada punya nilai 55 desimal, ngerubah ke biner itu nanti tinggal dibagi 2 55-nya. Kalau kerubah ke oktal, desimalnya dibagi 8. Kenapa 8? Oktal kan jumlahnya 8. Jadi Anda lihat di sini lagi, jumlah ini pengaruh jumlah ininya nih, radik ininya nih. Ya, jadi ini kan desimal 10. Nah, ini kan 2. Kalau Anda ngerubah dari desimal ke ke oktal, berarti dibagi 8 angkanya. Kalau heksadesimal dibagi 16, tariknya 16 jumlahnya. Ya, 16. Gimana contohnya? Saya misalkan ke Microsoft Word. Saya votin aja deh biar kelihatan. Jadi nanti kalau pas kayak seperti di ujian, kalau saya misalkan nih contohnya saya punya angka 55. Kemudian, tandanya biasanya di bawahnya seperti ini nih. Ini pakai subscript sama superscript mana ya? Nah ini ya. 10. Kelihatan. Oke, sama dengan titik-titik di sini 2. Ini saya bawain. Nih, artinya ini 55 bilangan desimal. Ya, kalau nggak pakai kurung dah biar ngebedain. Ya, 55 desimal berapa binernya? Ya, jadi yang 2 begini nih biner. Nah, ya, gitu. Gimana caranya? Nah, tadi caranya sama. Saya ini dulu ya. Jadi kalau ngerubah yang namanya dari sini, dari desimal ke biner, itu dengan membagi bilangan desimal sama biner, oktal sama heksanya. Contohin dulu nanti biner. Kalau misalkan Anda ngerubah dari sini ke sini, dibalikin, itu dikali. Ya. Ini dikali sama apa? Dikali sama jam ini juga sama. Dikali sama base-nya bilangan masing-masing biner, oktal sama heksanya. Dia nggak ngapain dia mah. Ini yang main gitu kan. Cuma bilangan 10-nya itu dianya nggak diem-diem aja sama nandakan. Kalau ini yang main sebelah sininya. Orang yang oktal, desimal, heksanya yang main. Nah, misalkan gimana caranya Pak? Itu pakai manual nih. Ya, saya pakai cara-cara yang masih lama, jadul saya ini. Jadi di sini 55. Oke, 55 dibagi 2 berapa? 55 bagi 2 berapa? 20 25 26 ya? 26 berapa? Ada 27? 27,5. Ya, masih bingung nggak? Bener nggak? Pakai kalkulator aja. Kalkulator. Nah, udah sedia kok, komputer udah ada sedia semua. Nih. 55 kan? 55 dibagi berapa tadi? 2.
sih? Barengan 27,5. Oke. Kalau di sini itu jangan yang namanya main koma. Karena Anda sistem bilangannya main sistem bilangan di konversi, kecuali kalau ada angkanya yang pecahan. Jadi 55 dibagi 2. Ini 55 dibagi 2. Kalau tandanya di komputer begitu, bagi itu. Ya, miring. 2 sama dengan 27. Sisanya berapa? Sisanya 1. Coba dihitung. 55 kali 2 kan 27 dikali 2 itu kan 54. 55 dikurang 54 berapa? 1 kan? Nah, sisanya 1. Ini yang akan dijadikan yang tadi MSB, LSB. Ya, oke lanjut di sini lagi. Nah, sekarang lanjut, yang dibagi mana? Yang ini bagi karena belum sampai yang namanya angkanya itu nggak bisa dibagi lagi sama 2. Jadi kalau Anda saya soalnya 20.000 dibagi berapa 20.000 desimal berapa kebiayaan panjang hitungnya. Jadi saya nggak pernah yang namanya di ujian Anda langsung keluar angkanya 55 berapa nilai X-nya nggak ini. Kenapa? Google lebih pintar. Contohnya gimana ya? Contoh aja kalau Anda mau. Ya. 55 desimal berapa heksa? Berapa biner misalnya? Duh. Nah, biasanya nohol jawabannya. Mana sih jawabannya? Biasanya ada yang sebelah sini yang nohol langsung tuh biasanya 25. Biasanya bisa ada nohol biasanya. Nggak ada di sini. Biasa langsung diketik di sini nohol biasanya. Atau saya pakai ini, pakai cara yang software yang nanti minggu depan kita pakai. Minggu depan kan pakai ini nih, EMU nih. Emulator, jadi untuk praktikumnya emulator. Nah, yang kayak ini langsung keluar sendiri angkanya. Nah, biar Anda belajar. Kalau Anda lagi di hutan nih, lagi main-main, ada tugas dari saya. Nggak punya laptop gitu kan, nggak ada software ini, masa mau nyari software dulu? Ya berarti Anda langsung mengerjain. Nah, ini misalnya nih. Ya, ini kalkulator. Komputer tuh. 35 kan? Nih, berapa biner tuh? Nah, kalau keluarkan jawabannya. Nah, kayak asal itu manual. Kayak saya kalau ujian, kalau Anda nggak pakai ini, nggak pakai manual, saya salahin jawabannya mesti betul. Kalau nyontek itu gampang. Berapa satu step? Coba kalau ada prosesnya, lama dulu nyonteknya lama. Ya, oke lanjut. Jadi sekarang yang lanjutnya, yang dibagi yang ininya. Tapi sekarang tinggal 27 dibagi 2 berapa? 13 ya? 13 sisa 1. Karena kan 12 kali 3 26. 27 kurang 26 itu 1 titip situ. Lanjut lagi sekarang yang ini. Tuh. Saya kadang-kadang udah jelasin sedetail banget. Kadang-kadang saya potong tuh suruh panjang saya. Ada mahasiswa yang lupa lagi pertemuan kelima atau pertemuan ketiga. Minggu depan gimana caranya? Bingung Pak. Ada lagi yang baru juga dijelasin lupa lagi gitu kan ya. Karena saya sih paham yang namanya daya tangkap anak-anak kan macam-macam mahasiswa itu. Contoh saya, orang bilang nih, simpel kok gini-gini dong. Ya simpel saya kata ngerti, bengongnya kan ngerti, bengong aja. Ada selola gitu kan, orang-orang tuh pintar tuh ada macam-macam bidang-bidang kan. Ada di apa, nggak semuanya sama gitu orang itu. Hanya jangan ledekin kalau teman nggak bisa di situ, mungkin itu kalian tuh di situ. Tapi kalau semuanya nggak emang susah konek, ya itu emang otaknya pertanyakan gitu kan. Lain itu mah diajak apa juga nggak nyambung, nggak susah itu mah. Udah saya nggak mauan lah gitu. Ya 13 bagi 2 sama dengan 6 sisa 1 juga. Oke lanjut. Setelah ini 6 dibagi 2 berapa? 3 sisa 0. Ini masukin. Pak, kenapa nggak ada 8 sisanya? Ya ini pembaginya 2. Kan 0 dan 1 pasti juga. Ya kalau kelewat diri 2 ya salah. Orang yang bilang biner juga, sisanya pasti bilang biner di sininya. Kan ini yang diambil jadi sebelah jadi hasilnya itu. Di sini baru di sini lagi nih. Ya, ini lanjut 6. Sekarang kita lanjut ke apa tadi?
tinggal 3 ya. Ini 3 kan masih bisa bagi 2. Masih 2, 3 itu masih lebih besar dari yang namanya pembaginya 2. Jadi sekarang 3 dibagi 2 sama dengan berapa? 1, sisa 1. Yang paham nggak? Oh kenapa 1? Ya 1 kali 2 kan 2. Nah sekarang 3 dikurang 2 berapa? 1 kan? Ini 1, ini sisanya. Jadi sekarang yang MSB nya yang mana? Coba ini nyari MSB yang mana? Yang ambil dari sini ambilnya. Misalnya saya ini ya dari sini. Nah ini dari sini ngambilnya. Sini ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini. Jadi ambilnya di atas. Yang dinamakan NSB ini NSB-nya nih. Ini MSB, ini LSB. Nah, itu LSB. Hanya paling gede kan? Jadi 55 bilangan desimal itu dikonversi ke bilangan biner jadi 1 1 0 1 1 1 1. Tuh. Nah, jawabannya begitu nanti ujian. Ya ini, nggak langsung hasilnya tadi langsung keluar, ada prosesnya. Ya kalau zaman sekarang Pak, ngapain Pak? Ada yang udah ada juga loh Pak, udah ngapain kita bisa menghitung. Ya orang namanya kita belajar kuliah ya harus belajar yang namanya gitu. Sama nanti kalau Anda misalnya belajar sambil machine learning gitu, kan udah ada Python, udah ada MATLAB untuk membuat ngitung ada data tinggal langsung itu keluar ininya. Kalau kita membuat grafiknya langsung keluar sendiri grafiknya. Udah kita ngoding doang manggil. Tapi kan yang namanya di dunia akademis kita harus tahu gitu. Angkanya yang betulnya gimana gitu, dengan manualnya. Ya selama ini kita cuma kena di mesinnya doang, ya penggunanya aja gitu. Ya, jadi hasilnya ini 1 1 0. Ini saya kecilin dulu ya. Kecilin. Jadi hasilnya 1 1 0 1 1 1 hasilnya. Oke, coba ini yang bilangan biner ya. Sekarang kita rubah, lanjut lagi. Nah, tadi kan harus ada 2 kan, masih ada 2 lagi nih. Nah, sudah 2 lagi kan. Oke, biar sama. Nah, sekarang Pak gimana kalau saya dari desimal ke oktal? Nah, ini hapus dulu nih. Nanti cek betul nggak hasil ini, hasilnya 55 lagi. Aja dibalikin nanti. Ya sekarang tinggal yang ini kita masukin ini. Nah ini kalau ada 8 begini berarti tadinya oktal. Jadi berapa oktalnya? Nah oktal berarti sampai bilangan yang 8 ini harus lebih pembagi harus yang dibagi jangan lebih kecil lagi dari sini gitu. Sama kayak dia. Berarti di sini berapa? Jadi kalau Anda ngerubah dari desimal ke oktal berarti dibagi sama base oktalnya. Juga bilang oktal kan 8. Meskipun oktal itu nggak mengenal angka 8 sama angka 9. Jadi nanti kalau 8 9 ya nggak ada, itu bukan oktal. Oktal nggak ada. Jadi kalau 0 sampai 7 8-nya itu 10. Ya, 11 dan sampai angka 17 18 lewat lagi langsung 20 dan terus. Nanti saya buktikan kenapa begitu. Ya 55 10 ya sudah, Anda tinggal begini, tinggal dimasukin kayak tadi berapa nilainya turun 55 dibagi 8 berapa kira-kira? 8 kali 4 32 ya, 8 kali 5 berapa? 40 ya? Kali 6 kali ya? 48 ya? 55 kurang 48 berapa? 55 kurang 48 7 ya? Berarti 6 sisa berapa? 7 ya? Bener gak? Coba. Nah ini hitungannya bisa bingung sebagaimana. Nih. Kalau saya SMA SMA nggak belajar hitungan. Ini saya kelas 1 saya di Sanawiyah Pak. Sama aja belajar hitung-hitung juga. Kalau saya pakai C Pak. Pakai C-nya ya belajar terus nembak Pak. Ya iya kalau nembak mah. Tahu aja udah jauh udah ini aja wisuda ya. Ya berapa tadi? 55 dibagi 8 tuh 0,6 kalau pakai 00 ya.
Jadi kalau Anda misalkan 6 kali 8 kan 48. Sekarang tinggal 55 dikurang berapa tadi? Berapa 8 kan? 8-nya sama berapa? 7. 7 itu nggak bisa lagi dibagi sama 8. Jadi gimana? Jadinya angka ininya 6. 6 kan tadi angka 6 kali 8 48 kan? Kalikannya tadi kan 6 kali 8 kan 48. 55 kurang 48 kan 7. Nah sekarang yang kok sisanya ini ya? Mana sih? 6 sisa 7 bener ya? Oke, jadi sekarang angkanya berapa jadinya? Nah, sorry yang dibagi 6 ya? 7 lagi 6 ya dibagi ya? 6 kan gak bisa dibagi. 6 gak bisa lagi, sama 8 kan lebih gedean 8 nya. Jadi gak bisa dibagi, gak bisa koma. Jadinya angka keseluruhannya gimana? Jadinya 55 heksa, 55 desimal sama dengan ini MSB, ini LSB. Kenapa 2 ya? 2 hasilnya mama mau 4 gimana? Tadi angkanya berapa? 6 sama 7 jadinya. Begitu. Jadi 55 heksa, 55 desimal sama dengan 67 di di oktal. Sama kamu ada ya kan? Kalau di ini gimana Pak? Kalau di heksa sama aja. Heksa jumlah bilangannya berapa? 16. Tadi dibagi 16. Makanya saya gambarkan di sini begini tuh. Ini berarti di sini dibagi ya. Ini aja nih. Ini dibagi. Kalau kebalikannya ke sini ngerubahnya tinggal Anda di sini ini dikali di kayak tadi. Kita mulainya ntar ini dia. Ya, dikali. Oke, ini dulu biar cepat. Tadi berapa? 55, ini 10, ini adalah 16 ya, 16. Artinya nanti ada ketahuan soalnya, nggak usah ditulisin. Pak 16, ada nanya lagi. Ini nanya di ujian, Pak, itu 16 apaan Pak katanya? Udah tahu cuma bilangan heksadesimal, gitu kan ya. Ini kalau emang dia nggak pernah masuk, ini suka masuk rajin gitu kan ya. Nggak tahu dia di belakang mungkin ngelamun atau dia kurang sajen gitu kan ya. Jadi caranya sama kayak tadi, tinggal 55 dibagi 16. Berapa? Kalau menurut saya tuh kali 3. 3 dikali 16 kan 48 ya. Nah, ini bener gak Pak? Ya udah, coba aja kalau mau ini percaya. Ada kan kadang nggak percaya, matematika harus percaya Pak adanya. Cuma Bapak yang kalkulator bukan mana, jadi kalkulator daripada saya gitu kan ya. Jadi 3 dikali 16 48 sama kayak tadi kan. Nanti sisanya sama aja 7. Kayak tadi tuh masih ada bekas yang tadi tuh storynya. Jadi di sini 55 dibagi 16 sama dengan ya 48. Itu tadi 3 sisa berapa? 7. Jadi artinya ya yang saya bilang tadi, jadi Anda ini MSB-nya ini, LSB-nya gini, jadinya sekarang berapa? 37. Jadi 55 desimal itu sama dengan 37 heksadesimal. Oke, untuk mempersingkat waktu kita lanjut. Nah, sekarang kita praktekkan. Pak, kalau ini gimana? Dibalikan, dikali. Saya konversi ini, bener nggak Pak? Yang namanya Yang namanya 55 di biner, 110111 sama bener nggak 55 desimal gitu. Caranya gitu kalau mengetes Anda dibolak-balik aja gitu kan ya. Nih kita copy dulu bawah. Jadi nanti soalnya begini. Ya, ini bener nggak? Ini saya balikin ya. Sini sama dengan ini. Kemudian tadi 37 ya. 37 16
ini sama dengan tadi berapa? Yang itu 67 ya? 67 8 sama dengan berapa desimal? Ketahuan kalau betul ya ini 55 kalau betul, ini sama 55 kalau betul. Ya. Jadi caranya sama ya, tinggal dikaliin aja. Ini banyak bilangannya nih. Nah, kenapa sih ingat MSB dan LSB? Sama, ini kalau saya ini kita lihat pangkatannya. Ini mulai pangkatnya di pangkat 0. Pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5. Gimana sih Pak mainnya? Dari sini ya. Sama dengan sekarang kita mulai dari sini dulu. Ya, 1 dikali berapa? 2 1 ya? Oh bener 2 pangkat 0. Ini dulu nih. Ini dulu nih. Ini 1 kali 2 pangkat nih pakai aja nih 0. Tuh. Kemudian ditambah ini lagi nih. Nih 1 dikali 2 pangkat. Kenapa? 2 dari mana Pak? 2 itu dari binernya. Nih. Ya, cuma bilang binernya kan dikali 2. Kan dibagi 2. Kalau konversi dari desimal ke biner. Kalau dibalikkan, kalau di konversi dari biner ke desimal itu dikalikannya 2-nya di base-nya itu. Makanya harus tahu jumlah bilangannya berapa. 1 kali 2 pangkat 1. Ya. Kemudian ditambah lanjut yang ketiga ini nih. Nah, 1 dikali 2 pangkat 2 pangkat 2. Oke, ditambah selanjutnya 0 ya. Nah ini 0 nih. 0 dikali 2 pangkat. Nah ini 4, sorry ini udah 3 ya. Ini 3 nih. 2 pangkat ditambah berapa? 1 ya. 1 dikali 2 pangkat 4 ditambah 1 dikali 2 pangkat 5. Oke. Ini ingat ya, ini dapat satunya dari sini nih, 1. 2-nya Pak dari ini, dari yang namanya binernya. Ini 1, yang ini lanjut yang berikutnya. Kita aja, bener nggak? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Udah 6 sih. 6 ya, emang 6 jam bilangannya ya. Kayak 0 jadi kayak ya. Oke, sekarang sebenarnya kalau ada 0, itu kalau usah dikali pasti 0 semua hasilnya. Cuma kan biar ada ini aja, detail gitu. Jadi lihat, 2 pangkat 0, apapun yang dipangkatin 0 jadi 1. Jadi 1 dikali 1. Ya, jadi 5 pangkat 0 ya tetap 1. Wawan pangkat 0 ya wawan 1. Gak berubah ya, jadi 1 jadinya. Ini jadi 1 kali 1. Tambah 1 kali 2 pangkat 1. Jadinya 2. Tambah 2 pangkat 2 4. 4 kali 1 kan 4. Nah ini 0 pangkat kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kan 8. Nah karena dikalikan 0 jadi berapa? 0. Lanjut 2 pangkat 4 kan 16. 16 kali 1 16. Ditambah 2 pangkat 5 32. Dikali 1 32. Bapak bener Pak? 2 pangkat 5 32. Bener. Kenapa? Saya sering pakai sama ini gitu dia. Ya udah gini aja nih, 2-nya 5 kali. Tuh kali 2. Kali 2 coba. Nah,
Ya kalau yang baru tahu, yang biasa jarang menggunakan Excel, itu kalau kali di pemrograman komputer pakai ini ya, pakai bintang. 2 kali 2 4, kali 2 8, kali 2 lagi 16, 32 ya gitu. Gampang kan? Saya udah jelasin sedetail banget begitu, kalau nggak ngerti-ngerti keterlaluan gitu ya. Kadang-kadang gini ya, disalahkan karena kalau mahasiswa tuh dosennya apa, jelasin nggak jelas gitu kan ya. Ini orangnya udah dikit, jelasinnya dia jelas, udah bolak-balik, ya jelas keterlaluan, nggak ngerti ya kan ya. Tapi perlu digini-gini dulu, tuk gitu ya. Kalau belajar bahasa mata kuliah susah, jangan terlalu serius, jadi bete. Beneran, apalagi kalau saya pernah aja belajar kalkulus ya. Dosennya itu ya Allah, ya dulu cepet ngurut, ini apa gitu ya, segale-gale nggak ngerti saya dapat E, dapat D, gitu kan ya. Ada, kayak namanya, tinggal aja udah. 1 tambah 2, 3 tambah 4, 7 tambah 16, 23 tambah 32 berapa? 55 kan? Sama kan? Nah, kalau nguji begitu. Tuh, jadi 55 tuh hasilnya. Gitu. Sama kayak tadi. Ya. Nanti kamu kalau yang pusing pertemuan kelima, hitung-hitungan hexadesimal. Oh, apa kaliannya dah. Ya. Oke, terus lanjut ya. Nah, yang ini kan enak kan, ini kan banyak banget nih. Ini cuma 2 doang. Kan gitu, kadang-kadang kalau soal kan kalau latihan gampang gitu. Gila ngeri soal dosennya susah ya, kayak saya dulu fisika. Belajar dulu sekolahan gampang banget, ngerti gitu. Nah, soal kok susah amat gitu ya. Hanya fisikanya nggak bagus gitu. Orang pintar fisika jago programming loh rata-rata. Karena kan dia logikanya jalan gitu. Nah, saya kan termasuk orang fisikanya jelek ya, sedang-sedang saja. Saya bisa karena terbiasa aja. Gitu. Saya bisa dari mana? Nonton YouTube. Saya menjadi nonton YouTube beginian. Ada sekarang serba otodidak. Saya kuliah itu semua otodidak semua. Jadi kalau di Islam itu kalau belajar apa agama kata Rasulullah itu belajar sama setan kalau nggak ada gurunya. Saya belajar sama setan, menggoogle setannya. Ya, saya aja bisa sendiri, mas. Anda udah ada dosennya, ngerti juga. Gitu. Saya belajar sendiri loh. Oke, lanjut 37 di heksa. Berarti tinggal dikalikan. Ini sama nih, ini pangkat 0, pangkat 1 belakangnya. Berarti tinggal ini aja nih. Ini ya, yang bawain. Nih, ada tinggal aja berarti 3. Lihatnya dari ini dulu mungkin 7 ya. 7 dikali 16 pangkat 1. 1 ditambah ini 3 dikali 16 kok 1 sih 0, ini 1. 16 dari mana Pak? 16 kan heksanya ya, kan dikalikan. Jadi 7 dikali 16 pangkat 0, 16 pangkat 0 kan 1 jadinya. Jadi 7 kali 1 berarti kan jadinya 7. Ditambah 3 kali 16 pangkat 1. 16 pangkat 1 itu kan 16. Dikali 3 kan 48 tuh. 48 tambah 7 55. Mau kan jawabannya? Nah, tuh, gampang. Satu lagi yang tadi, yang oktal kan, oktal itu ini. Nah, oktal itu sama tadi. Ini pasti belakang 0 semuanya sama ya, bukan 0. Berarti 7 dikali 8 pangkat 0. Kenapa 8? Karena oktal kan jumlahnya 8 bilangannya. Angkanya 8, ada 8, 0 sampai 7. Kemudian 6 ditambah dikali 7 pangkat 8 pangkat 1 ya. Oke, 7 kali 8 itu menghasilkan 7 kan? Karena kan 8 mana 1, tinggal 6 dikali 8. Nah, 8 masuknya 1.
8. Jadi 8 kali 6 48. Totalnya jadi sama 55. Jawabannya sama. Jadi kalau saya ulang lagi, jadi kalau dari desimal ke biner okta heksadesimal berarti Anda dibagi sama jumlah bilangan ini. Ya. Kalau dibalikin lagi ya Anda tinggal dikalikan. Kalau dari di biner dikali 2, kalau ke okta ke desimal berarti dikali 8. Kalau heksadesimal ke desimal berarti dikalikan 16. Ya. Oke, itu. Terus Pak, kalau saya misalnya mau konversi dari bilangan konversi biner heksa desimal ke biner gimana Pak? Ya kan ya. Kan tadi bahas itu aja di ini gitu kan. Gampang. Misalkan 55 bisa 55 ya gampang. 55 berapa? 55 16 sama dengan berapa biner? Ya. Berapa biner? Berapa 2? Nah, kalau saya, kita lihat berapa bit. Misalkan saya di sini ada bitnya pakai 8 bit 44 misalkan. 5 caranya ini 5 ini sama kayak tadi, Anda dirubah ke ini dulu. Ke apa namanya? Ke heksa dulu. Sorrynya ini dirubah dulu 55 ini dirubah ke desimal dulu. Gimana Pak? Udah. Ya tadi aja 5-nya dulu. Jangan 55 kalau di sini. Ininya rubah dulu ke yang namanya si desimal. Berapa? 5 dibagi 2 sisanya berapa? Sama dengan 2 sisa berapa? 1 ya? 1. Terus nggak bisa lagi ya? 2 masih bisa ya? 1 sisa 0 kan? Ya, jadi 1 0 1. Kalau Anda misalkan menggunakan 4 bit, berarti ada 4 angka. Tapi di biner mainannya, karena kan bit itu ukuran terkecil di komputer. Jadi di ukuran komputer itu yang dipakai di prosesor itu ada yang namanya di prosesor itu ada yang namanya bit, ada byte, ada nibble. Bit itu 1 bit sama dengan 1 bit sama dengan 4 nibble. 1 bit punya 1 bit ya. 1 nibble itu sama dengan 4 bit. Jadi kalau ada 0 1 1 1 itu 1 nibble. Kemudian 1 byte, nah ini lebih tinggi, tingkatan lebih tinggi, sama dengan 8 bit. Ya. Selanjutnya ada ya kalau di bahasa kita nanti ada masuk lagi ada yang namanya watt. Kan Microsoft watt. Ya, 1 watt itu sama dengan 16 bit. Nanti ada double watt, dB, sama dengan 32 bit. Ini double watt ya. Nanti ada lagi double quad watt, itu 64 bit. Tuh. Nah, ini misalkan saya kan punya angka tadi, itu kan ada 101 itu 3 bit artinya. Karena 3, 1 2 3. Kalau saya misalkan butuhnya 4 bit, tinggal tambahin 0 depan. Nih, jadinya di sini 0 1 0 1. Nah, ini kan hasilnya ini nih, 1 0 1. Nih, ini kan. Ini yang ini. Tetapi karena butuh 4 bit, saya tambahin lagi 0 depannya. 0 di depan itu nggak pengaruh. Cuma untuk menambahin aja karena Anda punya kotak nih. Harus ada 4 gitu. Ada cuma 3 ya, jadi dalamin aja mesin 0 di dalamnya. Ya jalan doang gitu, syarat. Tapi kalau Anda 0 di depan, ya pengaruh jadinya. Hitungannya kayak Anda nih punya 50.000. Tambahin 01 di belakang, nambah. Jadi berapa? 500.000 kan? Kalau 0 di depan ada 1 tetap aja tuh 50.000. Seperti itu. Nah, ini untuk yang 55. Yang 55 lagi ya udah yang ini. Ya, tinggal rubah dari yang heksadesimal ke biner. Jadi artinya ini
ini salah satu diginiin dulu, dibuat seperti merubah dari desimal ke ke biner. Selanjutnya, nah, kalau Anda butuh berapa bit? Kalau butuh 1 bit, 3 bit ya udah gini. Kalau Anda butuhnya 4 bit, berarti Anda tambahin 0 depannya. Segini. Kemudian yang satu lagi yang ini kan, ini lagi tuh. Gitu. Ya. Apa kan? Kalau di ini gimana Pak balikin? Ya udah, kalau balikin ke ini. Nah, kalau Anda dari misalkan dibalikin nih dari biner ke heksa, ya sama aja. Yang ini tinggal Anda dikalikan kayak tadi. Dikalikan jalan seperti Anda ngerubah dari biner ke desimal kan. Nah, syaratnya itu 4 kalau di heksa. Kalau di ini misalnya contoh kasus gini deh. Contoh kasusnya 01 yang ini aja, sorry. Ini ya. Nggak tahuan kan kalau di jawabannya, kalau Anda di sini, nih, ini jawabannya ini 55, 5, ini 5. Jadi 011. Kalau saya gini deh, ini ya sama dengan ini 5, ini 5. Ya, jadi ini 5, ini 5. Jadi ngerubah gitu, Anda ngerubah ke bentuknya yang dari biner ke heksa. Ini tinggal ini aja tadi. Ini dikalikan, hanya disekat. Sekatnya 4. Pak, kalau pertanyaan kalau ada 7 gimana Pak? Kan 4 katanya kalau dirubah ke ini ada dibagi 4. Kalau 7 gimana? Nah, lihat tadi. Yang 4-nya yang sebelah sininya. Yang sebelah sini 3. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau Anda punya kan syarat Anda dari 8 ini, dari 8 bit nih, gini misalnya, kan 8 bit nih. Untuk merubah dari biner, ini kan bilang biner, ke heksa, itu kan dengan menyekat, ngebagi nih, dibagi di blok nih. Jadi 4 ke sini, dan ini pisah nih kayak gini. Ini baru dikonversi nih, segini. Jadi kan 5 tuh. Ya biasanya kayak pakai ini, pakai desimal mainannya. Kemudian ini lagi begini. Nah, kondisinya kalau ada ini nggak ada nih, begini doang. Cuman ada 7 gitu kan. Ya udah, 4-nya yang sebelah sini, yang sebelah itu ketiga. Oke ya. Oke, kalau dari ini gimana Pak? Ke oktal sama aja oktal. Nah, kalau oktal ini ada 8 ya, 8. Kalau oktal itu 33. Ini oktal. Ini ada berapa? 8 kan? Nanti kalau oktal begini nih. Nah, berubah dari oktal ke biner. Nah, gimana nya? Sama dibagi 3. Kalau 9 kan kalau di sini, kalau 9 1 misalnya. Dia 3 kan? Kalau kondisinya 8 ya udah yang paling sininya 2. Gimana berapa jadinya? Ya tinggal ini aja. Nih kalau ada dirubah dari 01 kan berapa? Biner kan mulai dari 0 kan? 0 1. Jadi ini 1. Ini sama dengan 1 nih. 0,1 sama dengan 1. Kalau 0,10 berapa? Nah ini nih. Berapa? Kira-kira berapa? Anda dirubah ke ini. Ke desimal berapa? Ini pangkat 0 nih. Ini pangkat 0. Ini kan pangkat 1. Jadi 1 dikali 2 pangkat 1 berapa? 2 kan? 2. Terus 101 berapa? Nih, 101 berapa? Ini pangkat 1, berarti kan 2, jadi 1 ya? 1 ditambah 2 pangkat 2 berapa? 4 kan? Jadinya 5. Jadi 011 101 sama dengan 125 oktal. Ini nggak maksudnya? Mulai keder kan? Mulai keder tuh. Mulai keder. Nah ya, jadi gitu ngerubahnya. Jadi Anda ngerubah dari yang ini kan angkanya ini nih. 01 101 101.
Kalau di biner itu, kalau di situ tuh dirubahnya 33 bit. Ini kan bit nih. Ini totalnya tuh ada 8 bit, ada 8. Jadi ada dirubah nih 010101 dirubah ke berapa oktal. Nah, tadi sekal 33. Ini sama ini makanya saya dulu ini kan 01 dirubah 01. Ini kan sama 1. Kemudian 00 kan tadi dirubah dulu ke desimal, pokoknya intinya ke desimal dulu. 2 101 berapa? 5, jadinya 125. Gitu. Udah, kalau kembali lagi ini rubah lagi nih. Desimal enggak? Ya Anda menggunakan teknik tadi. 125 dibagi 8. Ya. Tuh, mainannya. Nah, kita kasih latihan sama saya biar lebih paham. Ya itu caranya sama, yang ini juga. Nah, kalau merubah dari ini sama, merubah yang namanya dari biner, dari oktal ke heksa. Ya namanya begitu. Kayaknya dirubah dulu ke desimal dulu, lalu dirubah ke oktalnya. Ya bawa oleh segitu aja. Ya. Ya itu karena ini nanti oke, ini soalnya ya. Oke, soalnya. Saya tugasnya langsung di ini aja. Sekarang yang belum masuk ke Google Kelas. Bahasa rakitan jam 10 ini. Ya, ininya tugas. Tugasnya ubah bilangan 8 apa namanya AE12. Oh ya, AE12 berarti bilangan apa? Heksa. Di AE12 heksa berapa binernya, berapa oktal, berapa desimalnya. Itu soal nomor 1. Soal nomor 2, ubah dari biner 01101111. Ada berapa nih? Nah, Anda rubah ke desimal, oktal, dan satu lagi apa? Heksa ya. Oke, itu tugasnya. Ini waktunya Anda menjadi seminggu sampai Anda tanggal 10. Ini waktunya sampai 2559. Anda ngerjainnya pakai tulis tangan. Setelah itu Anda foto. Ya, setelah foto nanti Anda rubah ke PDF. Rubah PDF gimana Pak? Belum tahu Pak. Ya udah, tuh kayak saya nih. Saya pakai komputer begini. PDF tuh image to PDF. Saya menggunakan ini situsnya nih. Saya menggunakan situsnya ilovepdf.com. Ya, supaya saya dapat anak ilmu baru secara konversi. Jadi kalau usah ada download, langsung situsnya aja. Kalau Anda ngerubah dari gambar, berarti Anda tinggal convert to. Nah, kan ada tuh JPEG to di PDF. Nah, nanti kan ada foto, di foto ada masuk ke handphone, otomatis berubahnya JPG, jadi gambar ini. Kalau Anda di copy ke Word dulu ya, jadi Word nanti, Wordnya di save di convert baru. Nah, nanti baru. Ini kebalikan kalau dari PDF, ya. Tuh, udah soalnya nanti tinggal dipilih, udah tinggal di convert langsung keluar. Nah itu, nanti Anda baru kesegian besar. Kenapa? Ya saya nggak mau ngebukanya, klik langsung ngomong. Kalau nggak, kalau Anda di Microsoft Word, kenapa untungnya dirubah ke PDF? Nanti kalau misalkan Anda nih biasanya menggunakan Word 2020, saya menggunakan Word 2010. Anda di save-nya formatnya default gitu. Kirim ke saya, nggak bisa buka saya. Kadang titik-titik, kotak-kotak, nggak kebaca gitu. Tapi dengan Anda ngerubah ke PDF, masih kebaca. Dia nggak akan mengubah ke bawah, enter ke bawah, karena kan berantakan. Itu jadinya, itu berubah PDF. Ini tugasnya ini ya. Karena Anda kerjakan, waktunya seminggu. Minggu depan kalau bisa bawa laptop, karena kita minggu depan udah belajar sintak dasar dari yang namanya
masalah kita. Ya, ada yang tanya dulu sebelum diakhirin? Nah, nggak ada. Ya, untuk absensi sementara karena emang ini ada yang belum di ini, takutnya nanti bermasalah absensi, silakan Anda saya buat untuk absensinya dulu. Ya, kita akhiri ya. Dibacanya sama profesor huruf A ini dengan angka 41. Ya, karena A gede ya. A gede itu 41 hexa, kita lihat ASCII siapa. Mana nih bacanya? Ya, saya masukin nih. ASCII. Nah, Anda sekarang udah enak, udah ada Google semua nih. Ya. ASCII. Jadi kenapa kok pas ini 41? Lihat ke sini nih ada ininya. ASCII, kita lihat mana gambar. Nah, berapa tadi? 41 kan? 41 huruf A ya. Mana Pak catat? Yang hexa di sini ada. Nah, ini kan nih. Kan ada desimal, hexa, dari ada hexa ya. Nah, desimal itu 41. Nah, 41 itu huruf A. Kalau A kecil dia akan ada lagi. Jadi untuk ininya. Oh. Oke. Ya, ini kemudian ketika Anda ini step lagi, lanjut proses untuk 20H ya. Sekarang posisi 21 kan untuk ngeprint putaran. Single step lagi ya. Nah, sekarang masih untuk posisi 21, kita run lagi. Nah, ini huruf A muncul. Ya. Jadi ketika sekarang run lagi, yang dia eksekusi yang mana? Yang 20H-nya eksekusi kalau saya run lagi. Nah, ini keluar. Oke. Jangan ada yang tanyain karena ini waktunya mepet, udah mau habis Zoom-nya. Jadi saya nah, ini ada di sini bisa saya kirim slide-nya. Di sini ada ECI-nya. Nanti Anda bisa lanjutkan. Nah, ini tugasnya ya. Jadi buatlah program untuk menentukan nama sendiri, tim sendiri ya. Di sini ada contoh menyetak kalimat juga ada di bawah, bisa praktekkan. Nah, misalnya ini contohnya beberapa. Jadi Anda pakai sendiri ya. Nah, ini ya. Jadi nanti Anda tugasnya masukkan nama sama ada sendiri, nimnya sendiri, nampil ya. Namanya siapa, nimnya siapa gitu ya. Oke, itu yang saya bisa sampaikan karena waktunya kita nggak lama di si Zoom-nya itu. Silakan ada yang tanya dulu atau bisa kalau misalnya nanti kalau Anda agak bingung, Anda bisa nanya nanti komentar langsung di ini aja di di Zoom bisa Anda komentar di yang nanti saya share biar Anda ini bisa nanti bisa buka lagi selain ini. Kemudian nanti ada yang bisa ini karena waktu Anda bisa kalau ada yang ya. Oke, nanti untuk absensi oke, ini aja ya langsung saya buat di classroom aja. Langsung di classroom kan enggak ini ya. Ini saya ini dulu ya. Saya absen dulu langsung. Udah pada ngisi ini enggak? Udah pada ngisi KRS enggak belum? Udah, Pak. Udah pada enggak ada. KRS Udah, Pak. Enggak, absen saja. Belum bisa, Pak. KRS-nya rusak. Ah, kayaknya rusak. Masuk KRS rusak. Emang pakai itu? Bisa, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sekarang bebas menyalain apa juga. Terus saya mau ngabsen dulu mana tadi. Pak, itu tugas yang sekarang dikumpulinnya gimana, Pak? Mas saya buat belum itunya. Buat ininya ya. Belum Pak, belum Iya Pak. lupa ya. Astagfirullah. Banyak nguas ini. Tugas. Kelihatan nggak di layar, guys? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak. Tugas, saat ini masuk sini aja ya. Kayaknya PDF ya, jangan lupa. Iya, Pak. Iya, Pak. Karena Iya, Pak. terus ini batas hari ini kan ini. Dan ini sampai jam 12 ya. Pak, ini tugasnya dicetak apa gimana, Pak? Jangan lupa ya, tugasnya jangan ngirim. Kadang-kadang kan ada teman-teman yang komen di ininya gitu. Tugasnya itu kirim di komen. Kayak misalnya abisnya di sini, nih abisnya kadang di sini, jangan gitu kan. Jadi nanti masukin. Jadi nanti kalau ada yang di sini kadang-kadang nih di komen-komenan, jadi nggak masuk ke dalam sini. Jadi ketika saya mau buka di sini kosong, ini kan yang baru diberikan nih. Kalau nanti yang udah kerjain tugas diserahkan nanti. Kalau saya sekarang nih di sini, seperti ini kan. Kamu nggak ini nggak ngabsen artinya. Kalau saya kan ini harusnya sebenarnya iya nggak boleh nilai ini nilainya di sini. Jadi kalau yang belum kelihatan di sini belum ini ada tuh. Kalau gini tuh ada tinggal dosis nilai kalau gini. Tidak ada nggak nilai. Pak, tugasnya dipoto. Ya,